Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sobihi ajmain. Sahabat-sahabat inspirasi Islami rohimakumullah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi sekaligus rasul serta menjadi uswatun hasanah bagi umatnya ila yaumil akhir. Oleh karena itu, kita yang mengharap akan syafaatnya sudah seharusnya harus mencontohnya, menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tokoh yang harus ditiru, salah satunya lewat kisah-kisahnya yang sangat inspiratif dan penuh hikmah. Maka konten kali ini jangan sampai dijadikan tontonan dan hiburan saja, tetapi ambillah hikmah dan pesannya. Inilah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang Yahudi yang buta. Simak videonya sampai selesai. Di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah, seorang pengemis Yahudi yang buta, hari demi hari apabila ada orang yang mendekatinya mereka selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad, dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir, apabila kalian mendekatinya kalian akan dipengaruhinya." Inilah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang Yahudi yang buta. Suatu hari Rasulullah mendatanginya dengan membawa makanan, dan tanpa berkata sepatah kata pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Di saat Nabi menyuapi makanan, pengemis itu selalu berkata agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad, dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir, apabila kalian mendekatinya kalian akan dipengaruhinya, kata pengemis itu. Nabi Muhammad hanya tersenyum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya hingga menjelang beliau wafat. Setelah kewafatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lagi orang yang membawakan makanan setiap pagi kepada pengemis Yahudi buta itu. Suatu hari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah anaknya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada anaknya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjawab pertanyaan ayahnya, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah, hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali satu sunnah saja." "Apakah itu?" tanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Keesokan harinya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya kepada pengemis itu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku orang yang biasa." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," jawab si pengemis buta itu. "Apabila ia datang kepadaku tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut dengan mulutnya, setelah itu ia berikan padaku dengan mulutnya sendiri." Pengemis itu melanjutkan perkataannya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak dapat menahan air matanya, ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, "Aku memang bukan orang yang biasa datang padamu, aku adalah salah seorang dari sahabatnya, orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Setelah pengemis itu mendengar cerita Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia pun menangis dan kemudian berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya, saya selalu berkata padanya, 'Saudaraku, jangan dekati Muhammad, dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir, apabila kalian mendekatinya kalian akan dipengaruhinya.' Namun beliau tidak pernah memarahiku sedikit pun, ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi, dan menyuapinya, ia begitu mulia."
Dan akhirnya pengemis Yahudi buta tersebut akhirnya bersyahadat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini yaitu, pertama, apapun perbedaannya, jangan sampai membuat kita enggan atau tidak mau menolongnya, karena kita tidak tahu orang yang dianggap berbeda dengan kita, pada akhirnya akan seperti apa. Seperti Nabi Muhammad dengan akhlaknya yang sangat luhur, beliau menolong pengemis buta meskipun Yahudi. Kedua, karena kita tidak tahu orang yang dianggap berbeda dengan kita, pada akhirnya akan seperti apa, maka kita tidak boleh menghina, merendahkan apalagi memvonis bahkan sombong di hadapannya, karena itu semua merupakan misteri ilahi yang tidak ada yang tahu apa dan kapan terjadi pada kehidupan kita masing-masing. Ketiga, kisah tersebut memotivasi kepada diri kita untuk saling tolong-menolong. Semoga barokah dan manfaat serta mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad.